terhadap siapapun yang terpilih nanti, baik di tingkat gubernur terutama, karena kalau presiden kan sudah jelas dari Gerindra pemerintahnya, dari Pak Prabowo. Sehingga kami ingin mendorong Pak sebenarnya, kalau kami bisa kolaborasi dengan Partai Gerindra, tentunya ini harapan kami dalam hubungan antara kabupaten ke pusat agak mudah gitu. Harapan kami begitu. Tetapi kita bicara politik, Pak Bambang. Jadi bicara politik itu kan itu bisa ya dan bisa tidak. Tergantung tadi punya keinginan atau kemauan, Pak. Saya pikir gitu, Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Demak periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kabupaten Demak, yaitu Bapak Haji Edi Sayudi. Beliau saat ini adalah anggota DPRD Kabupaten Demak. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, Pak Edi lahir di Grobogan 14 Januari 1967. Pendidikan terakhir sarjana administrasi publik. Sebelum terjun ke politik dikenal sebagai pengusaha sukses di Demak. Karir politiknya diawali dengan bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu PKB. Di PKB menjabat sebagai bendahara dan menjadi ketua fraksi PKB di DPRD Kabupaten Demak. Nah, Pak Edi mungkin bisa menambah cerita mulai dari pengusaha terjun ke partai politik dan sekarang siap untuk mencalonkan jadi Bupati Demak. Monggo silakan Pak Edi. Terima kasih, Prof. Jadi memang dunia politik ya biasa kita lihat, apalagi Pak Bambang juga sangat senioritas di dalam kancah politik, jam terjangnya sudah sangat tinggi, BPD semua sudah dilakukan. Nah, kami sendiri di tingkat bawah tentunya masih sangat junior. Nah, dengan momen pilkada serentak ini, kami sebagai warga ya punya kesempatan yang sama dengan tokoh-tokoh yang lain. Secara kebetulan kami ada di Partai PKB dan alhamdulillah Partai PKB di Kabupaten Demak sebagai partai pemenang. Sehingga kami pun punya hak yang sama untuk diusung, tapi semua kita kembalikan kepada partai pemenang dalam hal ini untuk menetapkan siapa bakal calon yang akan diusung oleh Partai PKB. Demikian, Pak. PKB Demak tidak hanya pemenang, tapi juga memenuhi persyaratan untuk mengusung sendiri. Nah, apa strategi PKB Demak dalam menyongsong pemilihan Bupati 2024 ini, Pak? Akan maju sendiri, mencalonkan sendiri, atau tetap berkoalisi dengan partai yang lain? Ya, saya rasa politik sangat dinamis, Pak Bambang. Di sisi lain, Partai PKB sudah mampu mengusung kadernya sendiri karena perolehan suara sudah melampaui batas regulasi KPU, tetapi yang namanya sekalipun bisa mengusung sendiri, tetapi tidak ada salahnya ketika partai itu menjalin komunikasi dengan partai-partai yang lain
supaya tujuannya juga kita bisa menerima aspirasi, gagasan dari teman lain, supaya menjadi tujuan utama untuk pembangunan Kabupaten Demak yang lebih baik. Kira-kira gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan pasti kami akan menjalin komunikasi, menjalin koalisi dengan partai-partai lain. Kira-kira begitu. Ya, baik. Pak Edi termasuk yang istimewa di antara calon-calon itu karena tidak banyak calon-calon atau kandidat yang sudah mendapat rekomendasi. Tapi Pak Edi sudah mendapat rekomendasi dari DPP PKB untuk nyalon sebagai bupati di Demak. Nah, sekarang langkah selanjutnya apa yang dilakukan Pak Edi maupun DPC PKB Demak dalam rangka membangun koalisi dan memilih pasangan, pasti pasangannya untuk wakil. Monggo, Pak. Jadi betul, Pak. Kondisi dinamika politik sampai dengan hari ini masih cukup menghangat, apalagi satu-satunya partai di Kabupaten Demak yang sudah melepaskan rekomendasi adalah Partai PKB. Sehingga munculnya rekom dari PKB kepada saya ini membawa dampak cukup signifikan terhadap partai-partai yang lain, sehingga partai yang lain pun akan mengarah kemana dan bagaimana. Ini sedang hangat, Pak, memang di Kabupaten Demak. Sehingga partai PKB karena pemenang prinsipnya tetap harus bisa memunculkan kadernya untuk memimpin Kabupaten Demak ke depan. Ini sebuah mimpi dari partai, saya pikir partai siapapun ketika pemenang pasti harapannya demikian. Nah, sejauh apa sekarang komunikasi kami menjalin tentang kaderisasi atau calon wakil bupati, ya itu tadi. Kami PKB sebenarnya bisa mengusung sendiri, bisa menetapkan calon baik wakilnya sendiri. Jadi, tapi itu bisa saja dan kapan saja. Tapi komunikasi kami dengan partai-partai yang lain masih cukup intens. Karena kolaborasi partai yang lain sangat kompetitif sekali dan kami harapkan ketika ada partai yang lain bisa bergabung akan jauh menguatkan program kerja ke depan. Kira-kira gitu, Pak. Baik. PKB sudah pasti akan mendirikan calon sendiri, bahkan memasang posisi sebagai bupati dan wakil bupatinya dari partai yang lain. Sementara itu ada petahana yang pasti juga akan nyalon lagi. Nah, Pak Edi, apakah di luar dua pasangan calon ini masih ada kemungkinan ada pasangan yang lain yang akan maju? Ya, kalau kita lihat partai pemenang di Kabupaten Demak itu kan ada dua, satu PKB dan kedua PDIP. Dan kita tahu bahwa PDIP bisa mengusung sendiri, selebihnya termasuk partai yang lain saya pikir masih butuh satu koalisi. Nah, yang kami harapkan hal-hal seperti ini yang kita tahu juga banyak kader calon-calon kaderisasi bangsa atau kaderisasi tokoh masyarakat yang sudah mendaftar itu hampir rata-rata di partai-partai saya lihat lebih dari 5, Pak. Nah, lebih dari 5 tentunya ada latar belakang dari pengusaha, ada latar belakang dari politik, banyak macam, ada tokoh agama dan sebagainya. Tetapi kembali lagi, partai politik adalah punya kewenangan dan hak untuk mengusung. Yang pasti petahana sampai hari ini mereka akan maju. Nah, itu tantangan buat partai PKB yang selama ini juga mengusung petahana. Sekarang begitu kita menjadi pemenang, kita harus mengusung kadernya sendiri. Baik, menghadapi petahana pasti tidak mudah. Ya, petahana ini sudah mempunyai banyak modal, termasuk jaringan, termasuk fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Nah, apa strategi Pak Edi dan strategi PKB? Karena kalau masih ada calon yang alternatif yang lain, calon ketiga, pasti perjuangan akan lebih berat. Ya, kecuali kalau yang di luar petahana itu menjadi satu. Bagaimana perjuangan Pak Edi? Iya, Pak. Jadi memang
kita akui bahwa petahana dengan kondisi undang-undang yang saat ini berlaku memberikan ruang yang luas kepada petahana, apapun itu dalilnya mereka bisa memanfaatkan itu. Di sisi lain dari Partai PKB kader hanya sebatas sebagai anggota dewan, sehingga pergerakannya masih sangat terbatas. Lah dinamika inilah yang sebenarnya kalau kita bicara real di lapangan tidak menguntungkan bagi calon lawan petahana, kan kira-kira begitu. Tapi kita dinamika politik apapun bisa berubah. Ketika kita punya kemauan dan punya keinginan yang kuat. Dua hal ini harus kita sama-sama membangun popularitas di tengah-tengah masyarakat kita dan meningkatkan silaturahmi kepada tokoh-tokoh, kira-kira gitu. Ya, baik. Untuk PKB dan Pak Edi, saya kira seleksi partai sudah lewat ya, tetapi sekaligus sekarang menghadapi seleksi elektoral, yaitu dukungan dari masyarakat. Nah, apa yang ditawarkan tentu yang mengisi kelemahan atau kekurangan petahana saat ini, yang kira-kira bisa menarik masyarakat sehingga akan mendukung pada calon alternatif, yaitu dalam hal ini Pak Edi dari PKB. Iya Pak, jadi memang kalau kita bicara itu agak luar biasa pemikiran kita. Kenapa Kabupaten Demak sudah usia 522 tahun. Dan selama 18 tahun terakhir, Demak itu stagnan dari sisi pembangunan tata kota, dari sisi infrastruktur. Dan akhir-akhir ini banjir itu juga menjadi satu kendala bagi masyarakat kita. Maka dengan kondisi seperti ini, sebenarnya banyak yang kita tawarkan kepada masyarakat untuk mengangkat mereka. Tapi kita memang butuh satu kerjasama dari berbagai unsur, Pak. Nah ini penting, maka kalau kita bicara apa yang kita tonjolkan kepada Kabupaten Demak, saya pikir itu cukup banyak, Pak, potensi yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat Kabupaten Demak. Ya, antara lain tadi tata kota Kabupaten Demak juga belum begitu baik, wisata religi yang sudah terkenal di mancanegara, penataannya juga belum maksimal, pertumbuhan ekonomi sosial juga masih sangat jauh. Nah, apalagi dengan tiga hal itu tadi, kalau bisa dikemas dengan baik, infrastruktur jalan saya rasa sudah agak aman. Yang belum aman itu kan bagaimana masyarakat Demak itu ketika panen raya, mereka bisa menghabis uangnya di kotanya sendiri. Itu yang penting sebenarnya. Sehingga kita butuhkan satu pembangunan tingkat nasional, entah itu mal besar atau mungkin hotel, itu di sisi lain. Tapi di sisi lain untuk masyarakat menengah ke bawah, kondisi saat ini yang paling diharapkan juga soal kelancaran distributor pupuk subsidi. Ini sampai hari ini menjadi kendala besar, Pak. Itu salah satu mungkin akan menjadi tawaran kita kepada masyarakat dan tokoh masyarakat lainnya. Ya, Pak Edi, Demak ini walaupun termasuk tidak beruntung karena kasus rob dan banjir, tapi juga termasuk beruntung karena kemudian menjadi perhatian pusat. Jadi kalau tidak salah, selain tol yang akan jadi, nanti juga akan ada tol lagi yang diperpanjang sampai ke Tuban. Ini apa dampaknya untuk Demak ke depan, Pak? Ya, ini yang unik, Pak, untuk Kabupaten Demak selama ini. Jalan tol sudah dibangun, Semarang sampai Demak Kota. Tapi peran pemerintah sampai hari ini belum masuk ke dalam sana, Pak. Sehingga kita bisa melihat untuk kabupaten lain di mana ketika daerah mereka itu dilewati pembangunan jalan tol, pemerintah daerah bisa ikut serta di dalamnya. Entah itu mungkin proses pengolahan rest area atau kerjasama lainnya sehingga bisa meningkatkan PAD daerah. Nah ini yang belum muncul di sana, Pak. Kenapa saya bilang belum muncul? Ya karena saya sendiri sebagai ketua fraksi PKB dan kami juga di Panggar, jadi tahu arahnya sumber PAD-nya Kabupaten Demak itu dari mana sumbernya dan apa kira-kira ke depan. Nah, sehingga kami tahu. Maka ketika pembangunan tol
akan diteruskan, Demak ke Kudus yang sekarang sudah mulai pembebasan. Saya pikir momen yang tepat ketika saya terpilih menjadi bupati, momen itu akan kita manfaatkan untuk kolaborasi dengan pemerintah pusat, kolaborasi dengan para pengelola tol supaya PAD juga bisa meningkat. Dan tujuannya juga untuk menceritakan rakyat, kira-kira gitu, Pak. Ya baik, ini menarik. Jadi kalau begitu komunikasi menjadi penting, baik komunikasi dengan pemerintah provinsi maupun komunikasi dengan pemerintah pusat. Pak Edi, ini ada hubungannya enggak dengan Pilkada Gubernur Jawa Tengah sehingga nanti supaya komunikasi ini menjadi lebih bagus, apalagi komunikasi dengan calon pemerintah yang akan datang, yang sekarang sudah jelas bahwa nanti pemerintahnya akan berganti dengan Pak Prabowo Gibran. Apa yang dipikirkan Pak Edi sekarang? Iya, kalau kita bicara Demak, hari-hari ini sudah menjadi pembahasan umum masyarakat Kabupaten Demak, terutama adalah Pantura Selatan, Pak Sayung, Wedung, Bonang itu kan daerah rob. Nah, itu. Nah, sehari-hari rob ini menjadi beban masyarakat sendiri, sehingga banyak desa yang harus meninggalkan tempat tinggalnya hanya karena rob, maka rob itu tidak mungkin bisa ditangani oleh pemerintah daerah. Menimbang mengingat adalah postur PAD-nya sangat rendah. Maka diperlukan siapapun yang terpilih nanti bisa berkolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat. Karena momen ini penting, kalau kita tidak punya gagasan ke sana, Sayung itu akan menjadi berbulan-bulan, siapapun bupatinya ketika tidak mampu mengatasi akan menjadi bulan-bulanan masyarakat. Nah, sekarang kolaborasinya antara pemerintah pusat, gubernur, dan daerah, saya pikir sangat dinamis, Pak. Ya, karena politik itu sangat dinamis, tapi yang terpenting bagaimana siapapun calon di kabupaten kota membangun komunikasi yang intens terhadap siapapun yang terpilih nanti, baik di tingkat gubernur terutama, karena kalau presiden kan sudah jelas dari Gerindra pemerintahnya, dari Pak Prabowo. Sehingga kami ingin mendorong, Pak, sebenarnya, kalau kami bisa kolaborasi dengan Partai Gerindra, tentunya ini harapan kami dalam hubungan antara kabupaten ke pusat, agak mudah gitu. Harapan kami begitu. Tetapi kita bicara politik, Pak Bambang. Jadi bicara politik itu kan itu bisa ya dan bisa tidak. Tergantung tadi punya keinginan atau kemauan, Pak. Saya pikir gitu, Pak Bambang. Ya, baik. Jadi yang pertama seleksi politik, bagaimana memilih partner gitu. Nah, kemudian yang kedua meyakinkan masyarakat bagaimana supaya pasangan inilah yang mendapat dukungan. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana situasi masyarakat di Demak dalam pilkada mendatang ini, Pak? Apakah pengaruh pragmatisme di dalam pemilihan itu masih cukup kuat? Karena kalau itu terjadi pasti harus butuh antisipasi tersendiri, Pak Edi. Iya, Pak. Kita apalagi Demak, baik kabupaten maupun nasional. 6 bulan yang lalu, Kabupaten Demak telah melaksanakan pilihan kepala desa serentak. 240 desa. Lalu ingatan masyarakat belum habis, sudah disuguhi dengan pileg dan pilpres yang dinamika itu luar biasa. Masyarakat belum terhapus, sekarang sudah disuguhi dengan pilkada dan pilgub serentak. Nah ini problem, Mbak. Kalau kita bicara negara kita ingin demokrasi, tolak ukurnya itu yang mana? Kan gitu, Pak. Nah, kalau kita tolak ukurnya adalah bagaimana masyarakat mau datang memilih dengan hati nurani atau atas dasar visi misi seorang calon pimpinan, saya pikir penekanan itu ada, Pak.
Tapi fakta yang ada adalah unik. Kadang-kadang pernah terjadi, Pak. Kita bicara di Kabupaten Demak. Tahun 2020, Pilkada Kabupaten Demak. Seorang petahana, dia tidur. Popularitas tidak punya, apalagi elektabilitas. Tapi mereka bisa menjadi bupati. Nah, ini Pak Bambang sudah bisa menggambarkan lah betapanya, ya ini tadi ya. Nah, itu. Lalu juga contoh Kudus, Pak. Kudus tahun 2019 ada calon pasangan yang nomor 1 sudah punya elektabilitas mendekati 60%, tapi kenapa yang jadi harus nomor 5? Yang notabene elektabilitasnya baru 10, sekian persen. Nah, dinamika ini belum akan berakhir, Pak Bambang, menurut pandangan saya. Nah, kalau kondisi ini belum berakhir, artinya yang akan bermain ya pragmatisnya itu tadi, Pak. Apalagi Kabupaten Demak 62% pemilih itu masih dimungkinkan akan berubah. Plus 10% belum menentukan sikap. Dua hal ini kalau kita gabung artinya masih angka 70%, Pak, yang belum menentukan pilihan. Ini problemnya, Pak. Pertanyaannya apa yang ditawarkan Pak kepada masyarakat supaya situasinya apapun pilihannya tetap Pak Edi? Banyak hal yang harus kami lakukan, Pak. Pertama yang akan kita lakukan dalam jangka pendek menaikkan popularitas, itu pasti. Yang kedua, kita juga harus banyak sosialisasi kepada masyarakat. Yang ketiga, kalau kita bicara soal tawaran kepada masyarakat, masyarakat tadi 60% Kabupaten Demak kan tergolong apatis, Pak. Kalau masyarakat apatis itu tidak, apapun yang kita tawarkan tidak akan masuk, Pak. Kecuali di on the track-nya di hari H itu tadi, kan itu. Nah, sedangkan 40% pemilih rasional, tentunya mereka sudah menentukan pilihan masing-masing, Pak. Tetapi bukan berarti kita tidak punya program kerja, kita tidak punya visi misi. Visi misi tetap, karena itu adalah bagian pembangunan ke depan, bagaimana Demak mau dibawa kemana. Nah, tentunya ini sudah kami lakukan, Pak Bambang. Sudah kami lakukan berbagai komunikasi kepada seluruh komunitas yang lainnya juga sudah. Maka tawaran-tawaran cukup unik. Kelompok ini kepengennya ini, kelompok ini kepengennya ini. Coba narasi ini kita tampung, Pak Bambang. Narasi ini kita tampung akan kita jadikan sebagai rencana kerja atau visi misi ke depan. Gitu. Ya, baik. Pak Edi, Demak dikenal sebagai wilayah atau kabupaten yang agamis, yang religiositasnya tinggi. Nah, PKB adalah partai yang sangat dekat dengan warga Nahdliyin, dengan para kiai. Nah, apakah pengaruh-pengaruh para kiai ini masih besar di Demak? Ya, tadi, Mbak, karena Kabupaten Demak ini terkenal kota wali. Jadi wisata religi bagian dari tolok ukur bahwa Demak itu masih kental dengan Nahdlatul Ulama. Mungkin bisa dikatakan hampir 99% itu warga Demak adalah NU. Nah, peran serta tokoh saya pikir tidak ada bedanya dengan masyarakat kecil. Karena hakikatnya mereka juga memiliki hak suara yang sama. Tapi pengalaman yang sudah kami alami, tokoh-tokoh besar itu pada umumnya kan lebih cenderung diem, Mbak. Nggak mungkin akan vulgar, itu nggak bisa, Mbak. Karena apa? Mereka tokoh besar. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Tapi bukan berarti kami akan meninggalkan mereka, tidak. Karena mereka perlu kita mintai satu pendapat, saran, dan segala macam. Tapi kalau sudah bermain politik praktis, sudah pikir mereka tidak bisa bergerak apapun. Tetapi kami akui bahwa peran serta mereka masih cukup besar. Dengan cara apapun, apalagi PKB ada dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama. Dan hubungan PKB dengan NU di Kabupaten Demak juga sangat erat sekali. Baik, Pak Edi, terakhir,
mungkin Pak Edi bisa rumuskan secara ringkas tapi mudah dimengerti oleh masyarakat program atau misi atau slogan atau apa yang mau dilakukan kalau Pak Edi jadi. Jadi masyarakat gampang, oh ini gitu. Apa Pak Edi? Ya, pertama, insya Allah kalau saya terpilih menjadi bupati, satu, kesejahteraan dan keadilan itu menjadi peran utama. Kesejahteraan tanpa keadilan tidak akan mungkin. Pemerataan pembangunan, memberikan ruang yang bebas seluruh masyarakat. Kedua, menjamin kelangsungan kebutuhan petani. Pupuk ini akan menjadi prioritas karena 60% penduduk Kabupaten Demak adalah petani. Sehingga ketika keadilan itu bisa kita suguhkan, insya Allah semua akan tercapai. Kira-kira itu, Bapak. Baik. Baik, Pak Edi, terima kasih sekali Bapak Haji Edi Sayudi, anggota DPRD Kabupaten Demak yang mempersiapkan diri untuk mencalonkan sebagai bupati. Mudah-mudahan semua lancar dan kalau terpilih benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Demak. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturun, Bapak Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.